Oke Wak, jadi kisah yang bakal aku ceritain malam ini adalah cerita yang datang dari wawa aku yang bernama Messi dari Purwakarta, Jawa Barat. Halo Messi. Halo Purwakarta. Jadi Wak, pengalaman mistis yang akan diceritakan sama Messi ini adalah pengalaman yang paling seram dan gak bisa dia lupakan seumur hidupnya, karena memang harus berjuang antara hidup dan mati Wak. Jadi ceritanya kayak gini. Kejadian ini bermula pada tanggal 27 Oktober tahun 2018, tanggal ulang tahun aku itu. Nah, di tanggal itu Messi lagi hamil 7 bulan, Wak. Waktu itu kehamilan Messi ini HPL-nya atau hari perkiraan hamilnya itu sekitar tanggal 5 Januari 2019. Nah, sedikit tentang Messi nih, Wak ya. Jadi waktu kejadian itu Messi ini tinggal ngontrak di kampung suaminya. Kita panggil aja suaminya Bang Dito ya. Mereka ini tinggal di daerah X lah ya katakan. Nggak akan aku sebut nama daerahnya karena Messi juga nggak sebut itu di mana. Dan daerahnya memang jauh kali Wak dari kampungnya Messi, lumayan jauh lah. Nah, terus Wak, si Messi ini bisa dibilang orangnya cukup batu gitu sama omongan-omongan orang, termasuk orang tua sama suaminya. Ini yang bilang Messi-nya Wak ya, bukan aku sendiri ngomong di batu, dia sendiri ngaku di batu. Batu emang gimana Wak? Jadi kan Messi ini sering ditinggal gitu Wak sama Bang Dito keluar rumah pas sore menjelang maghrib tuh. Nah kalau lagi nungguin Bang Dito nih balik, Messi ini suka nongkrong sama ibu-ibu komplek, ibu-ibu kontrakan yang lain buat ngegosip gitu lah Wak. Dia udah sering dibilangin sama orang tua sama Bang Dito juga, kau kalau udah menjelang sore lagi hamil jangan di luar, apalagi pas-pas maghrib gitu kan. Karena kan kalau kata orang tua wanita hamil tuh wangi gitu kan, selalu deketin sama makhluk halus gitu. Nah di sini lah Wak, Messi tuh batu kali. Messi ini masih tetap aja sering nongkrong di luar rumah pas sore mau menjelang maghrib gitu. Nah menjelang sore hari ini dari tanggal 27 Oktober 2018 tuh Wak ya, Messi ini seperti biasa lah ngelakuin hal yang dilakukan ibu hamil pada umumnya, istirahat, terus ngerjain pekerjaan rumah seperti biasa ya kan. Nah pas lagi nyuci Wak, air di kontrakan itu nggak bisa naik gitu, nggak keluar. Akhirnya Messi minta tolong lah sama Bang Dito kan, yo bu tolonglah itu cek kenapa airnya kok nggak naik. Saat itu Bang Dito langsung lah kan ngecek ada apa nih yang salah gitu. Waktu itu Bang siapa tadi, Bang Dito ini bilang ini pipa airnya ngambang nih yang nggak masuk air, aku harus buka sumur nih katanya kan. Jadi waktu itu dibuka lah sumur kontrakan itu sama Bang Dito Wak. Nah pas lagi benerin sumur itu Bang Dito ngomong, yo bo ini sumurnya banyak sampah kali nih. Spontan waktu itu Kak Messi lihatlah ke dalam sumur. Nah pas Kak Messi mau tengok dalam sumur ini Wak, mertuanya lewat kan, langsung ditarik sama mertua. Weh marah-marah mertuanya, orang hamil tuh nggak boleh nengok-nengok dalam sumur. Pak Mali nak katanya, nanti ada ngikut kamu lah, udah sana-sana jangan di sini kata gitu. Ya maaf mama, aku nggak tahu ma, aku penasaran pengen tengok sebanyak apa tadi sampah yang dibilang sama Bang Dito gitu kan. Udahlah pergi dia menjauh dari sumur. Nah singkat cerita akhirnya udah betul lagi lah Wak itu kan aliran airnya. Messi lanjut lagi nyuci kan, habis itu rebahan nih sambil main handphone. Nah pas lagi main handphone ini Bang Dito pamit bentar ya aku mau nganterin mama pulang kata gitu. Berangkatlah Bang Dito nih kan, tinggallah Messi sendirian di rumah nih, lanjut lagi main handphone. Nah pas lagi main handphone ini Wak, Messi terkantuk pengen tidur bentar gitu kan, karena memang kecapean kali juga habis ngerjain kerjaan rumah lumayan banyak tadi. Tidurlah Messi. Messi ingat kali Wak, pada saat itu dia sempat mimpi dia ini dibawa ke suatu tempat yang jauh kali rasanya Wak. Di mimpinya dia pun tuh dia kayak ngerasa capek ngap gitu loh. Nah terus Wak pas Messi lagi ngap-ngap gini Wak, tiba-tiba Messi jatuh di mimpinya itu. Di mimpi jatuh terbangun, kaget dia kan. Tuh kan kalian Wak kebangun dari mimpi yang karena mimpi jatuh tuh loh. Kayak gitu si Messi. Nah karena bangunnya kaget, Messi nggak bisa lanjut tidur lagi Wak. Dia pun akhirnya memutuskan untuk mandi nih. Nah udah selesai mandi, dia pun memutuskan balik lagi keluar ngobrol sama tetangga sebelah Wak. Waktu itu udah mau masuk maghrib, batu. Gak lama kemudian azan pun berkumandang Wak. Messi pun akhirnya memutuskan untuk ya udahlah saya ambil wudhu dan sholat dulu ya bu kata. Nah pas lagi sholat Wak, Messi ngerasa ada hal yang aneh sama tubuh dia Wak. Kenapa? Karena Messi ngerasa tubuh ini kok jadi berat kali, pusing, mual-mual gitu dia Wak. Dan tiba-tiba badannya Messi ini nggak bisa digerakin, kayak orang yang lagi ketindihan itu loh Wak. Tapi anehnya di ketindihannya lagi dalam keadaan duduk. Kan lagi sholat kan, lagi duduk di antara dua sujud. Itu berasa kayak ketindihan. Kita kan biasa ketindihan waktu lagi tidur kan, ini enggak waktu sholat. Dan di saat sedang ngerasa ketindihan gitu Wak, Messi berusaha kan untuk baca-baca doa kan. Walaupun pas baca doa ini rasanya si Messi ini udah ngeblanknya gitu perasaan udah jadi gak enak kali. Tapi dia tetap tuh berusaha untuk melanjutkan sholatnya lagi. Dah coba dia untuk kusuk lagi. Nah pas lagi nyoba buat ngelanjutin sholatnya ini Wak, tiba-tiba ada perempuan jalan di atas sejadahnya Wak, terus ketawa. Sholat Allah lewat deh. Messi nih itu shock, lemes. Di saat itu Kak Messi udah gak kusuk lagi sholatnya, dia mau keluar dari rumah ya kan.
tiba-tiba belum sempat mau berlari keluar rumah, badannya Kak Messi ini rasanya kayak didorong gitu loh, Wak. Kedorong, wah astagfirullahaladzim, kan didorong ke belakang, jatuh. Dan setelah itu Messi pun langsung ngalamin kontraksi yang cukup kuat, Wak. Messi langsung nelpon Bang Dito, kan sayang aku ke kontraksi nih, yang tolong kesini cepat gitu. Nggak lama kemudian Bang Dito datang, baru Messi pingsan. Nah pas Messi bangun ternyata dia udah di UGD, Wak. Waktu itu Messi kira dia bakalan keguguran, tapi alhamdulillahnya enggak, Wak. Kata dokternya Messi ini cuma kena kontraksi bohong. Kontraksi bohong tuh tau nggak kalian, rasanya kontraksi tapi bukan kontraksi itu loh. Dan itu memang biasa dirasakan sama ibu hamil, Wak. Nah waktu itu akhirnya Messi pun dirawat lah di rumah sakit selama 2 hari. Nah selama 2 hari Messi dirawat ini, Wak, selama 2 hari ini juga dia terus ngerasa kontraksi sampai dia akhirnya nggak bisa tidur nyenyak. Itulah selama 2 hari itu. Dan selama 2 hari, banyak kali 2 hari gitu ya. Dan selama 2 hari itu Messi ini rasanya pengen ke kamar mandi terus gitu buat buang air kecil, Wak. Bolak-balik kamar mandi terus kan buat pipis. Nah sampai di satu titik Messi ini udah nggak kuat kali kan buat jalan gitu loh, Wak, karena kontraksi yang dia rasakan tuh nggak hilang-hilang kan. Messi akhirnya nanya sama dokter, ini kenapa kontraksinya kok nggak berhenti ya? Dokter Messi bilang, saya juga bingung, Bu, soalnya sakit ibu ini jarang dia alami oleh ibu hamil pada umumnya. Tapi tenang aja, Bu, saya akan berusaha semampu saya ya. Ibu sabar, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala supaya ibu sama bayi ibu kuat. Nah mendengar jawaban dokter, Messi pun berusaha nih, Wak, mengikuti kata-kata dokternya. Messi coba untuk sabar, terus berdoa sama Allah Subhanahu wa taala kan biar kuat. Nah pas masuk di hari ketiga, Wak, tanggal 30 Oktober 2018 nih ya, mulailah ada yang aneh lagi nih, Wak. Ini masih di rumah sakit ya posisinya ya. Jadi waktu itu gini, si Messi ini lagi ditemanin Bang Dito di rumah sakit kan. Nah waktu itu, Wak, Messi lihat ada perempuan kuntilanak gitu, tapi gede kali. Dia berdiri di belakang suaminya Bang Dito. Nengok itu Kak Messi teriak langsung kencang-kencang, gitu kan. Dan lagi-lagi Messi pingsan lagi. Nah pas Messi sadar, barulah Bang Dito bilang, sayang kamu tuh tadi kesurupan di rumah sakit. Nah di saat Messi kesurupan, Wak, sosok yang masuk ke tubuhnya Messi ini ngomong kayak gini, aing modal mangkat ti awewe, iya awewe jeung anakna bakal jadi anak buah aing sia. Nek ngaji nek gumaha ge maul mempanjang aing. Cik. Bahasa Indonesia itu, aku nggak bakal jauh dari perempuan ini. Perempuan ini dan calon anaknya bakal jadi anak buahku. Percuma kalian ngaji atau apapun itu, nggak bakal mempan. Cenah. Itu kata dia, kata yang si setan ngerasuin si Messi ini kan. Terus katanya, Wak, selain itu si sosok yang masuk ke dalam tubuhnya Messi ini juga minta buah merah sama kepala ayam gitu loh. Dan yang kasiannya lagi nih, Wak, ya, setelah Messi ini kesurupan, Messi ini kayak ngeluarin darah dari, aduh mohon maaf ya, pokok keluar banyak kali darah dari area pribadinya. Nengok itu Messi akhirnya langsung dimasukkan ke ruang persalinan kan. Karena waktu itu dokter sama suster yang melihat keadaan Messi ini mengira Messi ini bakal lahir prematur, makanya langsung dibawa ke ruang persalinan, langsung operasi keluarkan anaknya kan. Nah pas sudah nyampe di ruang persalinan, Wak, Messi di USG kan buat ngecek pergerakan bayinya di dalam kandungannya. Ternyata bayinya nggak kenapa-napa, Wak. Dan alhamdulillahnya bayi Messi ini masih terlihat sehat gitu loh. Dan tidak ada masalah sama sekali. Belum ada tanda-tanda si bayi ini mau keluar juga gitu loh. Messi pun akhirnya dibawa lagi lah balik ke ruangannya kan, nggak jadi nih dilahirkan. Nah setelah kejadian itu, Wak, Messi ini bawaannya semakin sering pengen buang air kecil gitu, Wak. Sampai akhirnya entah kenapa Messi ini jadi kayak susah kali buang air kecil, Wak. Messi ini udah jongkok sampai 20 menit loh, Wak, tapi nggak keluar-keluar juga tuh air kencingnya. Kalian tahu kan nahan pipis tuh kayak gimana sakitnya, kayak gitu juga yang dirasain sama si Messi. Gimana 20 menit ditunggu nggak keluar-keluar, sakit kali perutnya kan, Wak. Nah karena dia udah kebelet kali gitu tapi nggak bisa keluar, akhirnya Messi nangis, aduh gimana nih, aku pengen banget pipis tapi kok nggak bisa keluar. Sampai akhirnya bapak Messi manggil teman bapak ya, yang memang kebetulan juga seorang ustadz, Wak. Beliau datang lah untuk jenguk Messi kan. Dan kalian tahu apa yang dibilang sama Pak Ustadz itu? Pak Ustadz bilang, Wak, aduh maaf Messi, percuma kamu nangis, sampai nangis darah pun kamu nggak bakal bisa buang air kecil ini karena aduh mohon maaf cakap, Wak, ya, karena lubang buat buang air kecil kamu itu udah di